Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irawan dari Prodi Sistem Informasi yang kali ini akan mengerjakan tugas 2 untuk analisis dan visualisasi data. Di sini saya sudah merangkum semua jawaban untuk tugas kedua ini ya. Di sini saya akan bacakan. Pertama-tama kita diminta untuk mendownload dataset yang sudah disediakan. Yang di sini datanya berbentuk seperti ini, table. Di sini saya sudah mendownload untuk datanya, dan nanti kita akan masukkan ke RStudio. Kemudian diminta untuk menginstal beberapa package. Totalnya ada 4 package di sini ya. Yang di sini saya sudah install dan juga sudah saya load untuk dengan fungsi library-nya seperti yang sudah terlihat di sini. Oke, jadi selanjutnya kita akan memasukkan file dari dataset ini ya. Ini mungkin kita bersihkan dahulu. Seperti ini ya. Data CSV. Lalu kita masukkan file dari yang kita download tadi ya. Sini kita bisa copy untuk lokasinya. Klik kanan lalu properties. Sebentar. Klik kanan lalu properties. Tunggu sebentar ya. Kemudian kita bisa ambil lokasinya, yaitu di sini. Seperti ini. Kita copy di sini. Kemudian garis miringnya kita ubah menjadi garis miring sebelah kanan seperti ini. Kemudian kita slash lagi dan masukkan nama filenya. Seperti ini. Lalu ini kita belum tambahkan tanda kutip di sini. Seperti ini. Dan true. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Lalu kita enter, maka datanya akan masuk ke sebelah sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 1. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat distribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke, di sini saya sudah merangkum untuk code-nya, jadi kita tidak memakan waktu untuk mengetik lagi. Jadi langsung saja kita copy paste di sini. Tadi kita sempat lupa untuk melihat datanya yang sudah kita masukkan ini. Kita akan coba panggil datanya, view data. Oke. Nah, ini sudah muncul. Sembari kita menjelaskan ya. Ini saya kecilkan sedikit. Oke, di sini sudah ada histogram di samping kanan saya. Nah, ini adalah fungsi yang digunakan untuk memunculkan ini. Makanya saya jelaskan di sini. Untuk his ini adalah fungsi dari histogram sendiri, data. Nah, untuk simbol ini adalah simbol untuk membaca dari kebahagiaan, yaitu kolom dari kebahagiaan yang ada di sini. Kemudian ada main, itu ada fungsi untuk sebuah judul yang ada di sini, histogram kebahagiaan. Kemudian xlab itu adalah sumbu x-nya untuk tingkat kebahagiaan, yaitu semakin tinggi semakin baik atau semakin bahagia. Kemudian ada Y-lab atau frekuensi di sini ya. Itu bagian sumbu Y-nya untuk frekuensi seberapa tinggi untuk ukuran kebahagiaannya. Kemudian ada call, yaitu color. Di sini saya menggunakan light green untuk dalam warna di dalamnya. Kemudian ada bordernya black, yaitu seperti ini. Jadi ini membaca dari kebahagiaan ini. Begitu. Oke, selanjutnya kita bacakan lagi untuk soal kedua. Soal kedua. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas menggunakan hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke. Sini saya juga menyiapkan untuk soal kedua ya. Sini mari kita tandai dengan angka 2 seperti ini. Atau B. Karena di sini menggunakan huruf.
Kita copy di sini dan enter. Oke. Untuk penjelasan yang B ini, yaitu kita disuruh menampilkan scatter hubungan pendapatan dan kebahagiaan ya. Yang di sini saya menggunakan plot untuk memunculkan scatter. Kemudian data, kita mengambil dari data dengan kolom pendapatan dan kebahagiaan. Kemudian di mainnya untuk judulnya hubungan pendapatan dan kebahagiaan di sini ya. Sedikit tertutup. Oke, kemudian ada X-lab atau di bagian sumbu X-nya di sini pendapatan, Y-lab atau Y-lab juga untuk row kebahagiaan di sini. Color untuk warna colornya menggunakan red. Di sini kita bisa melihat hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan yang dimana semakin tinggi pendapatan yang ada di sumbu X yang dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka semakin tinggi juga kebahagiaan dari responden. Nah, di sini kita juga bisa melihat pendapatan selalu diikuti dengan kebahagiaan yang semakin tinggi pula dari garis yang sudah ditarik ini ya, dari angka 1 hingga ke kanan atas ini. Jadi bisa terlihat jelas di sini hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan itu linear positif ya. Kita bisa melihat garis ke atas seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal C ya. Sini kita C. Kemudian di sini C. Seperti ini ya. Oke. Datanya seperti ini. Oke, mari kita jelaskan. Di sini kita bisa menyimpulkan sebenarnya sama saja untuk output dari soal C ini ya. Atau di sini kita bisa lihat lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Nah, dari sini kita bisa menarik data yaitu pendapatan dan p-value yang ada di sini ya. Nah, untuk itu kita bisa melihat juga di sini ada R-square 0,7452 yang menandakan itu lumayan tinggi hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan ya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya untuk C ini. Kita bisa lanjut ke D. Di sini untuk soal D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas, interpretasikan hasil plot. Oke. Kita tandain di sini D. Seperti ini ya. Lalu kita masukkan D. Seperti ini. Oke. Di sini par berguna untuk mengatur parameter yang digunakan di sini, di kanan sini. Kemudian mfrow ini digunakan untuk menentukan panel pada setiap plot. Nah, di sini kita menggunakan 2,2 yang dimana akan menjadi 4, yaitu karena ada 2 kolom dan 2 baris yang ada di sebelah kanan sini. Oke, mari kita jelaskan untuk grafiknya. Pada grafik di sini ada residuals versus fitted, lalu kemudian ada scale location, EQQ residuals, kemudian residuals and average. Di sini kita bisa melihat bulatan-bulatan yang ada di sini menyebar tanpa membentuk sesuatu. Di sini menunjukkan jelas bahwa hubungan antara hubungan homoskedastisitas di sini sangat cenderung kuat ya. Yang dimana yang artinya asumsi homoskedastis terpenuhi sehingga mode regresi valid digunakan untuk interpretasi lebih lanjut. Jadi ini valid, jadi bisa digunakan untuk lebih lanjut seperti itu. Karena dia tersebar acak di sekitar polanya itu, dia ngacak, nggak membentuk sesuatu gitu. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan soal D ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Itu soal E. Nah, soal E ini kita disuruh untuk memvisualisasikan saja ya, menggunakan grafik dan langkah-langkah berikut. Seperti ini. Plot data points pada grafik, kemudian ada tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, kemudian ada tambah persamaan untuk garis linear,
Kemudian ada beri judul dan label sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y. Tadi sempat terjadi error sedikit, saya coba lakukan perubahan sedikit, ternyata ada di bagian huruf yang masih kurang ya tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan yang diminta, yaitu mana ya? Sini. Kita balik lagi ke atas. Sini plot data points pada grafik. Plotnya ada di tanda yang di sini-sini ya. Kita diminta untuk melihatkan plotnya, kemudian ada tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Di sini sudah saya buat data linearnya, garis yang menunjukkan cenderung ke arah positif ke atas kanan. Kemudian tambahkan persamaan pada garis linear. Di sini saya menambahkan persamaan di bagian sini. Yang muncul di sini yaitu Y sama dengan 0,209 ditambah 0,712. Kemudian beri judul pada label yang sesuai dengan sumbu X dan Y. Nah, untuk judulnya ini, sorry, ini agak tertutup, saya coba buka saja seperti ini ya, lebih jelas. Untuk sumbu X nya ada pendapatan, kemudian sumbu Y nya ada kebahagiaan, dan judulnya sendiri yaitu regresi linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Jadinya seperti ini. Mungkin sekian untuk tugas kedua kali ini. Mohon maaf jika kali ini banyak salah, banyak kata-kata yang sulit dimengerti atau penjelasan yang acak-acakan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.